jiwanya melangkah dalam satu cita, selamat dan bahagia anak bangsa. Bapak pendidikan beri filosofi, guru penggerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bahagialah wahai ibu pertiwi. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Baik. Ibu kurang semangat. Selamat pagi teman-teman. Baik. Ya, oke, terima kasih yang pertama, yang terhormat nama kepala sekolah. Terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang mau boleh berikan kepada saya untuk saya bisa menerapkan materi yang telah saya dapatkan pada pembelajaran di pendidikan guru penggerak saat ini. Kemudian terima kasih juga untuk Bapak Boy Mau, guru senior kami yang juga mau ada untuk bersama-sama dengan kami di sini untuk kita sama-sama belajar. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah mau menyiapkan waktu, memberikan waktu kepada saya untuk kita sama-sama belajar. Hari ini saya Stefani Menomatau sebagai calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif ini adalah salah satu modul yang kami belajar, yang kami pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi nanti kalau teman-teman ketika mau untuk sama-sama masuk dalam guru penggerak itu kita sudah bisa punya bekal sedikit. Jadi ini saya akan menyebarkannya kepada teman-teman. Tapi sebelumnya saya minta kesediaan Ibu Mega untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan. Ya, di tempat saja juga boleh. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Di saat ini Engkau memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami boleh ada bersama-sama, belajar bersama-sama dengan rekan guru kami, Ibu Fani Menomatau. Karena itu Tuhan, kami percaya Tuhan yang sama akan menjaga, melindungi kami, dan menyertai kami agar kegiatan kami dari awal, pertengahan, hingga kami boleh mengakhirinya dengan penuh damai dan sukacita. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Mega sudah mau untuk berdoa. Nah, sebelum kita masuk dalam materi, coba mari kita senyum dulu. Hari ini kita sudah sama-sama dengan anak-anak. Ada yang bikin kita rasa hati tidak enak, ada yang bahkan mungkin sampai membuat kita marah. Mari kita senyum dulu, berikan senyum sedikit untuk teman di samping kiri kanan supaya kita tuh hati tidak tenang. Karena kalau mau masuk kegiatan ini kok hati masih berat, ini anak tuh ini mati, nanti tidak masuk. Nanti tidak masuk. Oke, baik, kalau kita sudah senyum, kita sudah semangat semua. Nah, sebelum kita masuk dalam kegiatan diseminasi hari ini, kita mau buat kesepakatan dulu. Kesepakatan. Contoh kesepakatannya seperti ini. Jadi saling menghargai pendapat. Jadi di sini bukan saya ini yang paling tahu sudah, saya yang paling hebat sudah, tidak. Tapi ini kita punya kesepakatan dalam forum ini. Yang pertama itu saling menghargai pendapat. Yang kedua itu menjadi pendengar yang baik. Nah, selanjutnya saya akan bagikan Bapak Ibu sticky note untuk Bapak Ibu tulis. Kira-kira kita punya kesepakatan dalam ini forum ini apa lain? Misalnya kalau kita mau keluar, kita izin atau apa, Bapak Ibu silahkan menulisnya di sini. Kita punya kesepakatan hari ini apa? Ya, saya bagikan. Nanti Bapak Ibu silahkan tulis kita punya kesepakatan untuk kita punya kegiatan hari ini. Apakah mengangkat tangan kalau ketika mau bertanya atau apa, silahkan. Silahkan Bapak Ibu tuangkan di situ untuk kita bisa tahu kita punya kesepakatan kelas hari ini. Ya. Karena kesepakatan kelas seperti yang saya sudah waktu itu sudah saya sebarkan ke teman-teman, mungkin Ibu Mega sudah tahu bahwa sebelum kita melakukan kegiatan itu kita harus sepakat dulu dengan anak-anak supaya mereka tahu, oh ini kesepakatan ini apa, oh tadi mereka sudah sepakat apa untuk di dalam kelas ini mau apa, silahkan tulis.
saling apa begitu mau mengangkat tangan, ketika berbicara juga boleh. Kalau sudah, nanti saya ambil dan saya tempelkan di dalam kesepakatan kelas. Ya, sudah nak? Baik. Oke, kesepakatan kelas di sini. Mama punya, Mama Kepsek punya, proaktif berbicara bergantian. Proaktif ini berarti aktif bertanya, aktif mendengar. Jadi ini kesepakatan kelas ini harus kita buru-buru kita buat supaya anak-anak juga orang tulis, apalagi SD. Mita sudah. Oke. Yang kedua, mengangkat tangan sebelum berbicara. Baik. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Yang kedua, oh ini sama ya, mengangkat tangan ketika memberi pendapat, boleh. Ya, keluar harus minta izin, ya betul. Jadi ini kalau kita bikin di anak-anak, mereka yang sepakat sendiri, ya kan? Jadi ini bisa dicontoh, mereka yang sepakat sendiri. Ya, setiap awal mulai kita mau mulai kegiatan, kita bisa menyuruh anak-anak untuk bersepakat apa. Sudah, Bapak Boy dengan ini Ibu. Ya, jadi ini kita kesepakatan kelas, saling menghargai pendapat, menjadi pendengar yang baik, kemudian proaktif, berbicara bergantian, itu sama dengan saling menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian mengangkat tangan ketika ini ingin berbicara atau ketika ingin berpendapat, dan keluar harus minta izin, ya betul, keluar harus minta izin, itu kita saling menghargai. Jadi kita tunggu dari teman yang lain. Nah, kesepakatan ini bisa kita lakukan di dalam kelas dengan anak-anak. Kesepakatan, oh ya, kesepakatan dalam pertanyaan dan jawaban. Jadi kita sepakat, ya betul, setuju Bapak Boy. Kita setuju, kita sependapat. Begitu, jangan ada pendapat yang kiri, pendapat yang kanan lagi. Tapi kita dalam satu forum ini kita satu pendapat. Yang kemudian ini di dalam kelas harus melakukan hal yang baik, ya betul ya. Kalau kita tidak mulai dari kita pun diri sendiri, siapa lagi kalau kita tidak memulai dari hal yang baik. Oke, jadi kesepakatan forum diseminasi kita sudah ada. Selanjutnya kita akan masuk dalam pendapat. Nah, kira-kira Bapak Mama tadi sudah sepakat kita akan proaktif, kita akan menjawab pertanyaan dengan baik. Dan kira-kira pendapat yang pertama menurut Bapak Mama, memberi hukuman itu, kalau kita kasih hukuman di anak-anak, dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Dia punya jawaban ya atau tidak saja. Ini saya belum minta pendapat, saya belum minta alasan. Menurut Bapak Mama, memberi hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman, kira-kira ya atau tidak? Tidak apa-apa, kan kita belajar ya, bukan ini salah atau benar Bapak Mama. Tidak apa-apa, karena nanti kita sama-sama belajar. Menurut Mama kepala sekolah, kira-kira memberi hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Jawabannya ya atau tidak? Tidak. Oke, baik, yang berikut siapa lagi yang mau memberi? Ya, Ibu Mega. Tidak. Oke. Pak Alfa, kira-kira memberi hukuman itu ya dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Tidak. Bapak Boy? Oke, tidak. Baik. Pertanyaan kita sepakat semua tidak. Oke, luar biasa. Kedua, memberi reward atau penghargaan atau kita beri hadiah buat anak-anak itu kira-kira dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Ya. Oke. Semua sepakat ya? Kalau Bapak Boy sebagai guru senior, oke, semua sepakat ya. Baik. Yang pertama tidak, yang kedua ya. Nanti mari kita belajar sama-sama apakah pendapat kita, pemahaman opini kita ini benar atau tidak. Nah, hari ini
dan penerapan budaya positif. Jadi tujuannya saya adalah bukan saja kita memahami, tetapi kita juga bisa menerapkan kita punya pemahaman ini di kelas kita masing-masing. Saya percaya bahwa kita di sini bukan hanya melayani di sekolah, tapi mungkin saja kita melayani sebagai guru sekolah minggu. Nah, ini bisa kita terapkan ketika kita berhadapan dengan anak-anak. Ya. Oke, baik Bapak Mama. Budaya positif itu apa sih? Jadi budaya positif itu adalah nilai atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh dengan hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar ini bahasa yang profil pelajar Pancasila kok? Pasti pernah ya, kita di kurikulum Merdeka ini pasti sudah pernah dengar ini. Jadi seorang guru yang baik itu dia harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan ada beberapa hal. Jadi ini budaya positif ini harus dijalankan oleh kita sebagai seorang guru. Dijalankannya dengan menggunakan apa? Ya. Kalau saya terlalu cepat, Bapak Mama bisa kasih tahu saya ya. Ya. Oke, sebelum kita masuk dalam budaya positif itu ada apa-apa saja. Ini saya mau kasih ingat ulang ini. Profil pelajar Pancasila yang biasa kita dengar di kurikulum Merdeka ini. Yang pertama, ada apa? Bisa baca tuh kawan-kawan? Bisa. Oke, dari Pak Apa, kira-kira apa yang pertama Pak Apa yang ini? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu Mita yang kedua, Ibu Mita. Mandiri. Ibu Mega. Berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Kemudian Mam Kepse. Bergotong royong. Ibu kreatif. Dan yang terakhir bernalar kritis. Jadi ada 6. Nah, ini 6 profil ini yang kita guru-guru kita harus cetak ini anak-anak supaya mereka punya ini keyakinan ini. Itu karena profil pelajar Pancasila ini sudah sesuai dengan kita punya tujuan pendidikan nasional. Jadi ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan juga bernalar kritis. Itu adalah 6 karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila yang mari kita gumuli bersama supaya kalau bisa kita guru-guru kita bisa mencetak anak-anak dengan karakter ini, 6 karakter ini. Baik, selanjutnya, nah ini budaya positif ini yang harus kita pelajari hari ini nih, ada 8 konsep. Saya akan menjelaskannya kepada teman-teman dengan konsep yang sangat sederhana supaya kita semua dapat memahami dengan baik. Baik, yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Itu apa? Nanti sebentar kita bahas sama-sama. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Yang keenam posisi kontrol guru. Yang ketujuh keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ini adalah 8 konsep inti yang ada dalam budaya positif. Kan dari tadi saya ngomong budaya positif, tapi apa itu budaya positif? Jadi 8 ini yang akan kita pelajari secara bersama-sama. Kita mulai dari yang pertama, perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak Ibu tahu ini siapa kira-kira? Kita Bapak pendidikan, oh. Ayo guru-guru dong, kita Bapak pendidikan ini siapa? Ki Hajar Dewantara, ya. Kita Bapak pendidikan ini sebenarnya dia sudah punya bayangan, dia sudah punya cita-cita yang sangat besar untuk kita punya pendidikan di Indonesia. Jadi dari dulu tuh Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara tuh sudah punya konsep-konsep yang sangat baik untuk pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah filosofinya dia seperti ini. Guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan, merawat, menyiram dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi kita hanya bisa
untuk rawat dia. Jadi jagung ini kita punya anak-anak. Kita tidak bisa ubah dia untuk ini, misalnya ini jagung ini kita tanam dia untuk dia rubah nanti dia jadi apel. Tidak bisa. Tapi kita hanya bisa tanam jagung, kita rawat dia, kita siapkan lahan dengan baik, kita siram dia, kita pupuk dia untuk kalau bisa dia jadi jagung yang punya bibit yang unggul. Dia punya bibit yang unggul. Nah, itulah kita. Kita guru-guru juga begitu. Kita ini bukan membentuk, tapi kita ini memfasilitasi. Kita ini hanya menyiapkan ini sekolah, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Karena kita tidak mungkin, misalnya ini anak dia punya kodrat itu, dia suka musik. Soalnya kita paksa dia harus suka menari. Nah, tidak bisa. Kita fasilitasi itu musik agar dia bisa berkembang. Karena seorang guru diibaratkan seorang petani itu mengandung maksud bahwa seorang guru mengusahakan kelas atau sekolahnya menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan kodratnya. Jadi yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kodrat anak itu ada dua, kodrat zaman dan kodrat alam. Ya, anak itu berkembang sesuai zamannya. Kita sudah mungkin paksa anak untuk harus pakai mesin tik. Nah, mesin tik kan sudah lama. Mungkin dulu Bapak Boy mau masih pakai mesin tik, tapi sepanjang ini anak-anak sudah berubah. Kita tidak mungkin ajar mereka pakai mesin tik lagi. Itu kodrat zaman. Sedangkan kalau kodrat alam itu mereka sudah lahir sudah punya potensi. Seperti yang dalam Alkitab itu sudah bilang bahwa Tuhan memberikan kita talenta-talenta. Ada talenta untuk kita mengajar, ada talenta untuk kita bisa bermain musik. Nah, itu talenta. Nah, kita tidak bisa ubah itu talenta. Itu potensi yang Tuhan sudah kasih. Maka kita hanya bertugas untuk memberikan fasilitas, bahkan di lingkungan sekolah yang kita harus ciptakan untuk menyenangkan buat mereka. Jangan mereka datang di sekolah hanya itu-itu saja, tak usah. Tapi yang paling penting itu adalah penanaman karakter. Apalagi kita yang ada di usia paling rendah ini, penanaman karakter itu paling penting. Paling penting. Baik. Yang selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kali ini kita akan bermain sedikit. Jadi kita akan bagi kelompok ya. Ini ada 2, 4, 6. Kita ada kelompok. Satu yang kelompok A, satu yang kelompok B. Satu yang kelompok B. Nah, mari kita sama-sama di kelompok A, nanti yang di bagian belakang. Yang di kelompok A bagian belakang, kelompok B yang nanti di bagian depan. Kelompok A bertugas begini. Coba bayangkan bahwa ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu untuk menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting bagi kehidupan kita. Jadi yang di belakang itu ada pegang, coba bayangkan saja ada pegang, dan ini sangat penting. Mau bagaimanapun ini penting, jadi ini harus ada dalam genggaman tangan. Sedangkan yang kelompok B, coba bayangkan kita mau ambil ini barang yang ada di kelompok A ini. Kira-kira dengan cara apa? Kita pokoknya paksa kita harus ambil ini dalam ini genggaman ini yang barang yang ada dalam tangan. Misalnya uang kah atau emas kah? Coba yang kelompok B dengan apa saja, mau bujukan kok, mau sampai pukul juga boleh. Jangan pukul ya. Tidak, oke. Atau marah, wih kasih sudah. Bahkan menawar kalau kita bertukar kok, bisa begitu. Nah, coba ya kelompok B, coba kita bayangkan kita ada di posisi ini. Tapi kelompok A ini tetap mau tidak, saya harus pegang. Kelompok B tidak, atau kita bertawar satu, begitu coba ya. Nah, coba kita bayangkan situasi ini. Nah, situasi ini itu dia membuat kita berada dalam satu keyakinan bahwa kalau kelompok A itu dia meyakini bahwa ini barang ini dia punya, dia tidak mau untuk kasih siapapun. Tapi kelompok B, bukan kita menyalahkan kelompok B, tapi kelompok B itu juga punya keyakinan bahwa dia harus ambil, dia harus memiliki. Apakah kelompok A atau kelompok B ini kita mau kasih sayang? Tidak, karena masing-masing kita punya keyakinan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keyakinan itu. Karena bagaimana kita menumbuhkan keyakinan pada anak-anak kita.
Jadi mereka berjalan itu dengan apa yang mereka yakini, apa yang mereka percayai, bukan karena apa yang mereka maksudnya masukan dari orang lain, tapi kita membentuk anak untuk meyakini sesuatu. Nah, disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Nilai-nilai universal yang ada di dalam kita punya kehidupan. Jadi contoh seperti profil pelajar Pancasila tadi, itu nilai-nilai kebajikannya kita. Misalnya menghargai, itu nilai kebajikan universal yang kita tidak bisa saya tidak mau yakini kalau menghargai orang. Kita tidak bisa gitu, karena itu wajib kita lakukan. Nah, itu yang harus kita tanamkan dalam diri anak-anak. Kemudian ada disiplin positif. Disiplin positif ini dia lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan apa yang kita yakini dalam nilai-nilai universal itu yang kita lakukan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah, teman-teman, jadi nilai-nilai universal itu ada di sini. Sebentar saya tunjukkan ke teman-teman, ada nilai-nilai Nah, ini nilai-nilai. Nah, ini ada 9 pilar karakter di Indonesia. Ini adalah nilai cinta Tuhan dengan segala ciptaannya, kemandirian, kejujuran, hormat dan santun. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang semua orang pasti percayai ini. Toleransi, kedamaian, baik hati dan rendah hati. Kemudian ada juga ini dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Peduli, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang baik. Tadi saja tanpa kita sadari itu adalah kesepakatan kelas, itu adalah nilai-nilai yang kita yakini, yang kita sudah tuliskan ke dalam kesepakatan kelas kita. Nah, ini ada dari The 7 Essential Virtue. Nah, ini ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat. Ini adalah nilai-nilai universal. Kemudian, nah, ini ada proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi ada banyak sekali yang sebenarnya kita orang dewasa juga sudah ketahui dan kita berusaha untuk kalau bisa kita jalankan ini nilai-nilai. Ya, baik. Ini yang profil pelajar Pancasila. Kita kembali ke tadi sudah disiplin positif. Yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia ini sebenarnya ada 3. Ada 3 motivasi yang biasanya kita termotivasi untuk melakukan sesuatu itu karena ada 3. Yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari mendapat hukuman. Biasanya anak-anak kita kan begitu toh. Dong ikut kita pun mau karena dong takut kita pukul. Atau dong takut kita cubit dong. Atau dong takut kita marah dong. Jadi daripada saya kena marah dari mama atau bapak atau dari ibu-ibu guru, bapak-bapak guru di sekolah, biasa saya ikut saya dong pun mau. Nah, saya ikut dong pun mau apa itu. Yang kedua karena itu motivasi yang muncul dari kita perilaku itu karena mereka itu munculnya karena kita takut dihukum, takut kena marah. Yang kedua karena ingin mendapat sesuatu, mendapat penghargaan atau imbalan dari orang lain. Oh, saya buat ini supaya tenang sebentar ibu ini Fani kasih saya bintang. Oh, saya buat ini kan supaya sebentar nah ini apa Pak ini Pak Boy mau nanti bisa tos dengan saya. Ini punya Pak Boy mau puji-puji saya mau buat ini. Jadi buat karena ada pujian atau ada penghargaan. Yang ketiga itu karena motivasi itu muncul dari dalam diri, menjadi diri sendiri yang sesuai dengan yang mereka inginkan dan sebagai bentuk menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai yang diyakini. Jadi dia melakukan itu karena ada nilai yang dia yakini. Misalnya dia menyelesaikan tugas sampai selesai karena dia punya nilai dalam keyakinan dalam diri bahwa dia harus punya tanggung jawab untuk menyelesaikan ini.
Untuk itu kita lihat bahwa motivasi perilaku yang untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, itu dia masuk dalam motivasi eksternal, motivasi yang dari luar, motivasi yang itu munculnya itu dari luar. Itu jadi dia melakukan sesuatu kan supaya ini orang. Tapi kalau motivasi yang satu itu muncul dari internal, dari dalam dia sendiri. Karena apa? Karena dia menghargai dia sendiri sehingga dia mau melakukan ini. Nah, ini yang bagaimana kita harus tumbuhkan ke dalam diri kita punya anak-anak. Jadi ketika mereka jalan dan lihat sampah di situ, dong ambil bukan karena ini nanti takut kena marah dari kepala sekolah karena ada sampah banyak di situ. Tapi dong ambil karena dong tahu bahwa ini sampah ini dia harus ada di tempat. Nah, itu yang jauh lebih penting. Jadi dong ambil karena kesadaran dari dalam diri, bukan karena takut orang lain atau bukan karena nanti dapat hadiah dari orang lain. Nah, ini yang mau kita tumbuhkan ke dalam diri kita tuh anak-anak. Peduli dia pun kawan, dia sama pukul dia pun kawan. Dia tidak pukul dia pun kawan itu bukan karena dia takut, misalnya dia ini orangnya suka berpukul. Nah, lalu tiba-tiba dia tidak pukul dia pun kawan lagi karena dia takut kalau misalnya dia pukul dia pun kawan, nah nanti ada guru ini yang pukul dia kembali. Tapi itu tidak pukul teman, itu karena dia punya keyakinan. Kita membuat bahwa dia punya keyakinan dari dalam diri itu bahwa kalau pukul sang teman itu berarti tidak peduli dengan teman. Nah, itu yang mau kita tumbuhkan di dalam diri anak-anak kita. Aduh Ibu Fani, dong masih terlalu kecil. Kenapa kita harus merasa bahwa anak-anak ini kecil? Mereka itu anak-anak kecil, justru ketika anak-anak kecil kita kasih mereka dengan hal-hal yang baik, maka yakinlah seperti itu biji jagung tadi. Kita rawat dia, kita beri di sekolah, kita ciptakan suasana yang benar-benar menumbuhkan perilaku disiplin, bukan dengan kekerasan, tapi karena kita menumbuhkan itu dalam niat hati, maka mereka akan menjadi pribadi-pribadi unggul. Seperti itu Bapak. Nah, tadi pertanyaan yang paling pertama itu saya bilang kalau kita kasih hadiah di anak itu dapat menumbuhkan motivasi belajar. Semua jawab iya. Tidak apa-apa. Karena memang itu yang biasa kita lakukan kan ke anak-anak. Nanti ibu dong bawa gula-gula atau ibu kasih tos. Anak-anak lebih senang begitu. Apalagi anak-anak kecil. Tapi ternyata penghargaan itu bisa memberi hukuman tanpa kita sadar. Penghargaan itu dapat memberi hukuman. Karena apa? Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya dan mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini adalah pendapat dari Alfie Kohn. Ada pendapat dari Alfie Kohn yang sudah melakukan penelitian. Mari kita lihat kenapa penghargaan itu bisa dibilang di hukuman. Karena yang pertama itu penghargaan itu dia hanya berpengaruh pada jangka pendek. Ya. Jadi dia hanya mau bikin itu, dia mau belajar karena mau dapat hadiah sepeda. Dia mau belajar karena dia hanya mau dapat nilai yang baik. Dia mau belajar karena mau dapat ini sepatu baru dari mama bapak. Contoh kalau kita yang sudah punya anak. Atau di sekolah dia mau ini belajar karena mau dapat bintang. Nah, itu kan kira-kira itu masuk dalam motivasi apa? Motivasi dari luar, eksternal tadi. Nah, jadi penghargaan itu tanpa kita sadar kita itu hanya bersifat jangka pendek. Jadi kalau dong tidak dapat hadiah, dong tidak akan bikin lagi. Gitu. Terus penghargaan itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Coba Ibu Mita silakan baca kenapa tidak efektif poin yang pertama. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Ya, kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Yang ketiga, jika kita memberikan seseorang
suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Yang keempat, orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet menguruskan badan, bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ya, betul. Karena harus muncullah dalam lubuk hati. Kalau penghargaan itu ini, makanya dia jadinya tidak efektif. Kalau kita kasih dia penghargaan, ya, terus kita berhenti kasih penghargaan, oh sudah, langsung kembali lagi pada perilaku sama seperti kita merokok. Contoh merokok itu dia harus dalam lubuk hati. Orang lain mau paksa dia, nanti saya kasih lu 1 M. Oh, dia hanya mau kejar itu. Kalau dia tidak dapat 1 M, dia akan kembali di rokok. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Nah, kenapa merusak hubungan? Karena kadang-kadang kita kasih bintang di anak yang satu. Anak yang satu sudah dapat, anak yang satu lihat suka kecewa. Biar dia sayang dapat biar dia sayang maju terus. Biar itu nanti ini kita biasa di PAUD toh, itu ibu hanya senang dan biasa. Biar kita di SD biar itu dia yang dekati itu kita tak usah biasa. Itu kan penghargaan kita kasih di satu anak saja. Kita tanpa melihat ada korban-korban lain ternyata sebenarnya dari ini penghargaan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, riset ini mengatakan begini. Ini riset ini penelitian ya. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang pada saat mereka memberi jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain tidak. Ini sama ya. Hasilnya anak-anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian riset yang kedua, anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Nah, ini biasanya kita di SD yang buat. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberi permen setiap mereka memberi jawaban yang benar, dan sebagian lain hanya diberitahu saja bila jawaban mereka benar. Jadi tidak semua, mungkin karena kita pun gula-gula ini tidak cukup, jadi hanya sebagian saya dapat, yang sebagian tidak. Hasilnya apa? Anak-anak yang mendapat permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan dengan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya yang benar. Jadi penghargaan ini sebenarnya dia mengurangi ketepatan dari anak-anak. Jadi anak-anak jadinya menjawab tidak tepat, tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian menurunkan kualitas. Jadi anak-anak itu mereka mau melakukan sesuatu karena dapat sesuatu. Jadi tidak mau kreatif karena mereka melakukan sesuatu karena mendapat penghargaan. Nah, penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum ini misalnya sistem ranking. Makanya kenapa sekarang tidak ada ranking lagi? Ya, pendidikan kita sudah tidak pakai sistem ranking lagi karena mereka yang mendapat ranking kedua itu pasti akan merasa rendah diri. Tanpa sadar kita menciptakan anak-anak yang tidak punya jiwa untuk berani maju, tapi kita hanya menciptakan generasi-generasi yang rendah diri karena dia tidak sama seperti satu, membandingkan diri. Ya. Jadi kalau kita anak-anak yang tidak dapat penghargaan itu kan bahkan kita sendiri saja, kalau kita tidak dapat sesuatu dari ini pasti kita merasa biar sudah dia paling baik, biar saya tidak. Nah, itu kan kita kayak merasa dihukum sendiri toh. Nah, anak-anak pun juga begitu. Kemudian penghargaan itu mematikan kreativitas, tadi saya sudah sempat singgung, dan motivasi dalam diri atau intrinsik itu tidak akan muncul kalau kita terus memberikan penghargaan. Jadi awalnya memang saya selalu dulu awal-awal saya pakai begitu. Mungkin Ibu Mega ketika menemani saya di kelas, saya selalu pakai bintang untuk kasih anak-anak loh. Tapi ternyata itu tidak efektif. Buktinya anak-anak itu juga masih berperilaku. Baik. Nah,
berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini yang nanti kita buat sama-sama teman-teman. Jadi tadi itu kan keyakinan itu muncul dari nilai-nilai universal. Dari nilai-nilai universal itu yang ada 6 ini karakter dalam profil pelajar Pancasila. Terus ada yang 9 pilar yang mungkin tadi Bapak Mama sudah sempat foto. Nah, itu tuh adalah keyakinan atau nilai-nilai universal. Nah, sekarang kita mau buat itu ada di dalam kita punya kelas. Nah, keyakinan kelas ini adalah apa? Dalam membuat keyakinan atau sekolah, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru mempunyai peran untuk mewujudkan keyakinan bersama di sekolah maupun di kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu, guru itu berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan dengan kesepakatan antara guru dengan guru, atau guru dengan murid, atau guru dengan kepala sekolah, boleh. Jadi kayak ada dua, ada keyakinan sekolah dan keyakinan kelas. Kalau kita keyakinan kelas berarti kita dengan murid. Ya, kita dengan murid. Jadi guru dengan murid. Sedangkan kalau keyakinan sekolah itu bisa melibatkan 3. Kalau misalnya di usia-usia yang paling lebih di atas, tingkat usianya lebih di atas, itu bisa melibatkan ini murid, karena kan SMA, SMP itu kan mereka sudah bisa memberikan pendapat. SD di usia yang atas juga mungkin bisa, tapi kalau SD kelas bawah mungkin masih kita harus berbantu. Jadi keyakinan sekolah itu dari kepala sekolah bisa, bahkan komite boleh juga, melibatkan komite juga boleh. Kemudian guru-guru di dalamnya, kita buat keyakinan sekolah kita. Jadi ada 2 dan keyakinan sekolah itu kita pakai untuk semua warga sekolah. Sedangkan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berlangsung saat kita di kelas dan bisa berganti-ganti. Kalau kita guru SD, ini guru PAUD kan kita guru kelas, jadi kita 1 hari itu di situ, sehingga keyakinan kelas ini kita bisa pakai mungkin 1 semester. Tapi kalau sudah di SMA atau SMP itu kan mereka kan guru-guru mata pelajaran. Jadi setiap guru itu bisa buat keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Ya, contoh kemarin kalau kita di TK, saya buat keyakinan kelas sama-sama dengan anak-anak. Mungkin Ibu Mega sudah sempat lihat. Karena anak-anak kan tidak mungkin bilang, "Ibu peduli." Ya, itu kan mereka tidak mengerti. Jadi saya pengantar dulu menggunakan cerita. Setelah itu ada gambar anak-anak yang bapukul dan anak-anak yang basayang. Terus mereka pilih. Kalau kira-kira yang bapukul ini mau mereka suka atau tidak? Oh, tidak suka Ibu. Berarti tempel stiker yang kecil yang muka sedih. Mereka tidak suka. Tapi mereka mau. Nah, kalau anak-anak yang sayang ini baik atau tidak? Mereka mau lakukan. Mereka ambil stiker yang senyum, mereka tempel itu. Nah, itu salah satu keyakinan kelas yang bisa kita buat untuk kelas kecil. Nah, kalau kelas besar, kita bisa buat seperti contoh kayak tadi saya. Waktu awal-awal saya suruh Bapak Mama tulis. Nah, itu kesepakatan kelas juga yang dibuat secara bersama-sama. Jadi bukan kita guru yang hari ini aturannya di kelas, kalau Ivani omong semua dengar, tidak ada bersuara. Itu kan satu pihak sadar kita. Sedangkan ini tidak, keyakinan kelas ini kita buat anak-anak untuk yang buat itu kesepakatan. Dan ketika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan, kan mereka yang sepakat sendiri, kita tinggal mengantar mereka saja. Nanti kita belajar bagaimana ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, lalu kemudian anak tidak menjalankan itu, apa yang harus kita lakukan. Nanti kita belajar, kita akan sampai di situ. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Yang mudah diingat, contoh kayak tadi kita sudah tulis peduli, kreatif, saling menghargai, tidak berbicara bergantian, itu kan mudah sekali kita ingat ya. Jangan kita pakai, dan kalau bisa itu keyakinan kelas itu pakai kata-kata yang positif. Misalnya begini. Jangan buang sampah. Jangan buang sampah itu kan kata negatif. Kita jangan buang sampah. Nanti anak-anak kita selalu hanya ingat yang di kata bagian belakang loh. Oh, buang sampah. Buang sampah. Kalau kita pakai buang sampah pada tempatnya. Itu pernyataan buang sampah. Sudah tahu oh pada tempatnya, sampah itu harus ada di tempat. Maka di tempat sampah
dong taruh di tempat sana. Jadi pakai kata-kata yang jangan lari-lari. Nah, jangan lari-lari, mendingan kita pakai jangan lari-lari ini. Mendingan kita pakai jangan lari-lari ini dengan kata yang jalan pelan-pelan. Itu saja toh. Oh, ini dong ingat yang terakhir pelan-pelan. Oh, jalan pelan-pelan. Nah, begitu. Apalagi anak-anak kecil toh. Iya. Jadi yang mudah diingat tapi harus mengandung kata-kata positif kalau bisa. Nah, ini contoh-contoh keyakinan kelas. Saya perbesar sedikit. Nah, ini contoh. Oke. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas, menjaga dan meletakkan barang pada tempatnya, mengerjakan tugas tepat waktu, terus saling peduli dan menghargai. Pakai gambar-gambar supaya mereka juga lihat juga tertarik. Iya, di sini misalnya dia ada buang sampah sembarang, dia bisa tarik di punggungnya. Lihat ini kita pakai kesepakatan kelas ini tunjuk ini yang ini. Nah, itu berarti anak-anak ya, bukan kita sendiri tapi langsung ada muncul kesadaran sendiri karena ini gambar-gambar ada. Tepat waktu dan aktif di kelas. Oh, kalau mau bawa omong, angkat tangan dulu. Saling peduli dan menghargai, saling membantu. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, di sini ini yang untuk kelas SD bisa pakai atau besar ini bisa pakai ini. Setiap anggota kelas perlu belajar, senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, bisa lebih banyak. Tapi kan mereka sudah bisa baca. Ya, mereka sudah bisa baca. Saya ada buat kesepakatan kelas yang untuk kita punya yang TKB. Nah, saya di sini kita punya kesepakatan kelas untuk kelas B. Iya, ini. Iya. Ini yang kita punya di sekolah yang untuk kelas. Jadi di kelas B2. Jadi keyakinan kelas kelompok B2 TK Negeri Bawah, menjaga kebersihan, mengembalikan mainan ke tempatnya, berdoa sebelum dan sesudah belajar, mau bekerja sama dan berbagi. Kita ingat kita anak-anak tentu. Jadi ketika datang orang lihat ini aku berbagi, bermain berbagi, terus sabar dalam antri. Nah, sabar dalam antri ini kita yang TK-TK biasa di pautong badorong, bahkan SD juga begitu, badorong tidak mau antri. Terus mengucapkan kata permisi, tolong, maaf dan terima kasih. Itulah. Terus kebiasaan 5S. Mari kita baca sama-sama 5S ini apa-apa. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Ini wajib. Anak-anak pertama kita bagian. Wih, dong antara maju dan tidak itu masuk tanpa. Terus berani mengemukakan pendapat. Biasa kita di SD itu kan anak-anak ragu-ragu ini saya mau bohong, saya takut kita salah. Jangan. Biarkanlah mereka mengemukakan mereka pendapat. Hal-hal yang bisa kita lakukan itu adalah dengan cara-cara yang seperti tadi. Jadi ini keyakinan dari kelompok B2 yang sudah saya sepakati bersama-sama dengan anak-anak. Kemarin Ibu Mega mungkin sudah sempat sama-sama saya sama-sama dengan anak-anak. Jadi ini nanti bisa kita print dalam bentuk yang besar dari keyakinan kelasnya kita, tapi nanti juga kita bisa rapat sama-sama, kita buat keyakinan sekolah. Nanti ada kebetulan ada Mam Kepsek bisa bantu kita, kemudian teman-teman yang di SD mungkin bisa ini dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya kita harus pakai prinsip seperti ini. Kalau bukan mulai dari kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus mulai sudah dari kita sendiri. Saya lanjut teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut kepada kebutuhan dasar manusia. Teman-teman, semua kita ini punya kebutuhan dasar dalam hidup. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan kelas yang kita sudah buat, atau melanggar hal yang itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk itu kita sebagai guru perlu untuk memahami 5 dasar kebutuhan manusia. Ada apa saja itu 5 dasar kebutuhan manusia? Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia.
Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ini adalah 5 dasar yang kita manusia semua butuhkan. Bukan hanya murid-murid, tapi kita orang dewasa pun juga membutuhkan ini 5 dasar ini. 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama adalah tentang kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu berkaitan dengan apa? Itu berkaitan dengan kita punya makanan, kita punya makanan, kita punya rumah, sandang pangan, dan papan. Ya, itu tuh yang berkaitan dengan kebutuhan dasar, kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi itu lebih ke biologisnya kita. Jadi kita semua kan butuh itu, pakaian, makanan, minuman, itu semua kita membutuhkan. Kemudian kebutuhan dasar yang berikut itu adalah berkaitan dengan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Nah, ini anak-anak yang yang punya kebutuhan dasarnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau kita di sekolah kita tidak menyediakan ini. Nah, bagaimana kalau kita punya, semua kita memiliki ini, rasa untuk diterima, rasa untuk mendapat kasih sayang. Nah, mungkin kita dulu itu kita lihat guru kita takut. Aduh, itu ibu, ya ada ngomong saya pun apa, wis lari ku sembunyi. Kita takut lihat guru. Tapi mari kita ubah ini konsep ini bahwa mereka itu datang ke sekolah itu karena kebutuhan mereka itu dipenuhi oleh guru-guru kita, oleh guru-guru. Kemudian ini kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini merupakan self-esteem atau keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kita pasti pernah ketemu anak-anak seperti ini. Ibu, kalau kita dalam kelas ini biasa polisi, sedikit dia harus dia. Ibu saya yang pimpin doa, ibu saya yang ini, harus dia. Nah, itu karena dia suka untuk misalnya mendapat pujian dari kita, begitu, karena kita mengakui kemampuannya dia itu penting. Dan kita semua butuh itu. Ya. Kemudian penghargaan, kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Makanya kenapa kita di PAUD dan sebenarnya di SD itu juga kalau kita sudah menerapkan kurikulum merdeka itu, kita akan buat pembelajaran berdiferensiasi. Ya, anak-anak itu memilih. Contoh misalnya hari ini kita belajar tentang angka. Nah, kita angka itu misalnya kita belajar tentang angka, maka pilihannya banyak. Mereka mau mewarnai angka boleh, atau mereka mau membentuk angka boleh, atau mereka mau lompat sebanyak berapa kali sesuai dengan angka yang mereka pilihan juga boleh. Jadi ada banyak pilihan. Kita jangan pilih soalnya ini hari hanya menggambar. Tidak boleh bikin angka, tidak boleh. Satu. Nah, kalau di SD bagaimana? Ibu Fani kok ini omong yang di PAUD. Di SD juga bisa begitu. Kita bikin
pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang membuat anak bisa memilih dia suka di mana. Jadi misalnya di SD pembelajaran tentang sistem organ pencernaan, contohnya begitu, sistem organ pencernaan, ya dikasih pilihan lah mereka mau bikin poster tentang organ pencernaan juga boleh, atau mereka mau tulis ini mereka punya pengertian tentang organ pencernaan juga boleh. Jadi ada banyak pilihan begitu, sehingga produk yang dihasilkan itu juga bervariasi sesuai dengan pilihannya anak, bukan kita yang tentukan sendiri. Karena kalau kita yang tentukan, maka kita sudah istilahnya memotong anak untuk harus ikut kita. Nah, yang terakhir itu kesenangan. Makanya kita semua paling senang hari Minggu atau hari Sabtu karena hari libur. Kita butuh rekreasi, kita butuh senang. Anak-anak juga butuh begitu. Kita harus membuat sekolah kita ini senang, jadi tempat yang menyenangkan buat mereka, karena kesenangan itu adalah dibutuhkan oleh kita semua. Bersenang dengan keluarga, senang dengan teman-teman. Ya. Baik. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan juga menggemaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Bahkan ada yang kayak lucu dipungkamkan jatuh begitu juga kan ini ketawa-ketawa. Tidak boleh begitu, kita kadang-kadang bisa omong begitu karena dong kan suka yang senang-senang. Ya. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol guru. Nah, kira-kira coba teman-teman, dari ini 5 posisi kontrol guru nih, kita sering ada di posisi guru yang mana? Kita sering ada di posisi yang mana? Mungkin saya jelaskan dulu. Posisi kontrol sebagai penghukum itu apa? Baru coba kita renungkan sama-sama. Bapak-bapak renungkan, saya juga renungkan. Guru sebagai penghukum. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata gitu, patuhi aturan yang saya buat. Awas ya, kamu ini selalu saja buat salah. Selalu pasti selalu yang jadi terakhir. Ini kumpul tugas paling terakhir sudah. Kita pukul dia, kita omong kata-kata. Memang kadang-kadang kita orang timur ya. Jadi kadang-kadang kalau kita setelah maju, kita bahasa yang biasa kita kasih masuk dalam kanan, kita sebal. Mereka guru-guru dong biasa begitu. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil. Itu saya pun cara yang paling berhasil. Saya mana-mana dia sepukul itu hal yang paling baik sudah. Nah, karena supaya dia bisa belajar. Kalau tidak pukul nanti dia tidak belajar. Atau tidak marah dia nanti dia tidak belajar. Kemungkinan murid, nah apa yang akan kita dapatkan? Kemungkinan kita murid itu akan menjadi marah. Marah juga, gue ikut dari guru tau, karena guru itu diajar Dewan Tanah bilang apa, guru itu di apa? Digugu dan ditiru. Kan ada 3 semboyan pendidikan. Ingarso sung tulodo, ingarso mangun karso, dan tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat atau mendampingi, di belakang memberi dorongan. Nah, kita ini di depan, kita semua marah-marah dia toh. Bapak mama guru, tukang marah-marah. Tujuh marah, dendam. Coba saat ini coba kita pikir kembali kita pun guru dulu. Kita akan ingat yang dulu ada ini ibu guru satu yang pernah pukul saya. Karena saya tidak tahu ini. Pasti ada. Kita semua karena guru dulu, karena bukan guru dulu itu salah, tidak. Tapi mungkin dulu itu ada caranya mereka seperti itu. Kita tidak bisa salahkan mereka karena kalau mereka salah kita tidak bisa seperti ini. Ya. Karena mungkin mereka pakai dan akhirnya kita mendendam.
bisa bersifat lebih agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau mencoret meja tulis. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan dengan paku. Ya mungkin kita di desa mungkin jarang karena kita masih takut-takut. Kalau di SMA itu saya ingat dulu di SMA itu saya punya teman, mereka sampai bersekongkol untuk pukul guru karena marah kan. Itu kejadian di SMA. Dan kalau kita jadi guru penghubung, bisa jadi kita menciptakan karakter seperti ini. Kemudian guru pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, ini lembut tuh. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, tapi seperti ini kata-kata. Ibu sangat kecewa dengan kamu. Ibu nih kalau kecewa dengan lu. Berapa kali ibu harus bilang? Kalau coba kalau lu orang tua tahu lu begini, ini kira-kira gimana? Kita bersuara lembut, tanpa kita sadar, kita membuat anak ini turun sekali, terlalu merasa bersalah dengan dia punya ini kesalahan yang dia buat. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri sendiri, dia pun diri ini buruk, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang dia sayang. Karena kita, ibu terlalu kecewa dengan lu, ibu kecewa sekali, jadi dia akan merasa rendah diri. Beta bikin ibu dong kecewa. Hasilnya apa? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal sudah dan tidak sanggup untuk membahagiakan orang lain karena kita memakai kata-kata yang memojokkan anak ini, sehingga dia merasa bahwa kesalahan itu dia sendiri yang salah. Nah, guru sebagai teman ini, guru pada posisi ini itu tidak akan menyakiti muridnya, namun akan berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Posisi ini bisa berupa hubungan yang baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi ini biasanya ada humor sedikit. Jadi sudah tidak apa-apa, nanti ini ibu yang ini kasih beres. Ini ibu saya tidak kerja PR ibu. Oh aman tidak apa-apa, tidak masalah. Ini baik atau tidak? Menurut Pak nanti kita renungkan bersama-sama. Hal negatif dari posisi ini adalah apa? Bila suatu saat guru tersebut tidak mau membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir ibu dong ini aku kawan. Nah, gitu. Murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan bergantung pada guru tersebut. Jadi ini ibu, saya mau belajar ini ibu saya. Itu ibu tidak datang, tidak itu ibu yang saya mau kawan. Ya saya mau belajar ini ibu saya. Tapi guru yang lain dia tidak mau. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut, tapi bisa juga berdampak, ada dampak positifnya, tapi juga ternyata ada dampak negatifnya. Murid menjadi ketergantungan dengan ini satu guru ini. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Akibat lain dari posisi teman ini, guru sebagai teman ini biasanya murid berbuat sesuatu kalau disuruh oleh itu ibu guru, tapi kalau guru lain dia tidak mau. Itu kalau kita jadikan bukan berarti kita berarti saya tidak mau untuk jadikan saya murid itu teman, bukan. Tapi mari kita ada di posisi yang benar itu seperti apa kepada murid-murid supaya murid-murid juga tidak menganggap enteng kita. Guru sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi biasanya kita bilang begini, apa yang sudah kamu lakukan? Tahu deh konsekuensi apa? Oh, ini datang terlambat. Oh, datang terlambat konsekuensinya apa? Tidak masuk kelas.
Jadi kita hanya sampai di situ saja. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol. Ya, memang posisi pemantau ini, jadi kita sudah sepakat dengan anak-anak konsekuensinya apa. Jadi kita sepakat itu langsung dengan konsekuensi. Jadi kalau misalnya datang sekolah tidak pakai sepatu hitam, maka tidak boleh masuk kelas. Nah, apakah ini efektif? Apa kaitannya datang terlambat dengan tidak masuk kelas? Kita tidak tahu apakah anak ini nih, dia punya kebutuhan ini banyak yang tidak terpenuhi, makanya dia bisa datang sekolah terlambat. Kita kembali lagi di kebutuhan yang tadi. Kemudian guru sebagai manajer. Posisi terakhir ini guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Jadi teman-teman, posisi yang paling ideal ini adalah posisi manajer, karena dua-dua dipakai. Posisi teman dan posisi pemantau itu dipakai secara bersama-sama. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya. Kebutuhan tadi ada berapa teman-teman? 5 ya. Kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Guru sebagai manajer ini fokus pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu telah terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid dengan mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi kita kembalikan ke anak. Kira-kira lu buat kesalahan ini, kira-kira apa yang lu harus lakukan. Jadi bukan dia punya konsekuensi bukan dari guru, tapi anak sendiri yang tentukan kira-kira dia punya konsekuensi apa yang harus dia jalankan. Nah, ini ya 5 posisi kontrol guru ini. Kalau kita kalau kita jadi penghukum dan pembuat rasa bersalah, itu kita hanya akan membuat anak-anak menjadikan anak-anak punya identitas yang gagal karena kontrolnya dari luar. Gitu. Nah, kemudian kalau kita pakai teman dan pemantau ini, itu tetap juga kontrolnya dari luar. Identitas memang berhasil dibuat, tapi itu bukan dari dalam diri anak-anak yang muncul. Tapi kalau kita dari posisi yang manajer, maka kita akan menumbuhkan keyakinan dari itu anak sendiri. Itu anak sendiri yang akan kita tumbuhkan. Dia punya keyakinan, dan dia yang akan mencari solusi. Kira-kira kalau dia buat salah ini, nah dia punya konsekuensi apa, dia yang tentukan sendiri. Sehingga dia tahu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sebelum masuk di segitiga restitusi, nanti saya akan ajak teman-teman untuk kita coba sama-sama kita jalankan ini segitiga restitusi. Tapi sebelumnya mari kita belajar apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses yang dilakukan oleh guru untuk menyelesaikan permasalahan murid yang bertujuan untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan dalam proses segitiga restitusi. Tahapan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah proses bagaimana untuk kita bisa menjadi seorang manajer. Kita bisa menyelesaikan permasalahan anak menggunakan 3 restitusi ini. Ya. Jadi yang pertama itu menstabilkan identitas.
Menstabilkan identitas itu dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contohnya seperti ini, menstabilkan identitas. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita bilang di anak begitu bisa. Semua orang pasti pernah terlambat. Supaya kita jangan, lu terlambat, gue ini, jangan. Kita kasih stabilkan dulu identitas bahwa semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah terlambat. Kalau misalnya dia pukul teman, kan kita tanya dulu toh, kenapa kamu pukul teman? Saya marah ini. Semua orang pasti pernah marah. Kita, manusia kita pasti pernah marah. Selanjutnya kalau kita sudah sampai di menstabilkan identitas, nah ini ya, ini kata-kata yang bisa kita gunakan di menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi bapak ibu guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini kata-kata bisa kita pakai. Kalau kamu terus menyalahkan dirimu sendiri, terus apakah kamu bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Nah ini kata-kata yang bisa ya kita stabilkan dulu dia punya hati, dia punya diri bahwa bukan hanya lu saya melakukan kesalahan, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kita sudah sampai di menstabilkan identitas habis, kemudian kedua kita validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan anak atau muridnya. Jadi ini kata-kata yang bisa kita pakai untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ketika dia pukul teman tadi, saya marah ibu. Tanya dia, kamu marah itu pasti punya alasan. Kira-kira kenapa? Atau kamu pukul teman itu pasti punya alasan. Kenapa? Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang lebih baik. Atau maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus dimukul? Jadi ini kita validasi, kita tahu ini tindakan yang salah. Jadi kita validasi bahwa tindakan ini salah, tapi apakah ada cara lain yang bisa kita gunakan kok? Nah itu adalah tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan, ini adalah yang terakhir dari segitiga restitusi. Menanyakan keyakinan ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, motivasi secara dari dalam diri ya, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Bagaimana itu dengan bahasa? Sudah seperti ini. Nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Tadi kan kita sudah buat, kita punya keyakinan sekolah. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Atau kelas yang bagus itu kira-kira seperti apa menurut kamu? Atau kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi tanyakan dia punya keyakinan kalau dia melakukan hal itu tuh seperti apa? Nah, sebelum itu saya akan undang teman-teman, misalnya Ibu Mita dan Ibu Mega bisa maju ke depan. Kita coba ini bagian ini. Kita mau buat kasus segitiga restitusi. Jadi nanti Ibu Mita sebagai teman dan Ibu Mita sebagai murid, Ibu Mega bisa menjadi ini apa? Ibu ini Mega bisa menjadi guru. Jadi dia pun contohnya seperti ini. Ada di sini. Nanti coba kita latihan. Ya sampai di sekolah bisa kita terapkan ini segitiga restitusi ya. Oke. Saya pakai ini. Ini saja. Jadi ini kasus yang ini.
Sebentar. Oke, ini demo kasus. Demo kasus ini nanti saya bacakan. Ibu Mega juga nanti itu guru ya, yang ini guru di sini saya. Ibu Mega di sini ini. Sini tas para tidak. Nah, nanti ketika ini nanti silahkan dibaca, kemudian nanti coba ini buat yang ini. Nanti Ibu Mega kan yang guru toh, dari Ibu Mega ini tanya, mulai dari menstabilkan identitas, kemudian ini nanti Ibu minta jawab. Baca dulu dia punya kasus, atau Ibu minta baca dulu dia punya kasus. Silakan Ibu minta ini bisa. Baca kuat supaya teman-teman dengar toh. Ya. Bita seorang murid kelas 3 SD Pelindung. Pada Anda jarang seringkali berinteraksi. Iya, jadi Anda nih Mita begitu. Mita jarang Mita jarang seringkali berinteraksi dengan teman sekelas Mita, dan Mita ingin sekali dekat dengan mereka. Suatu hari sebelum sekolah dimulai, Mita sedang berbicara dengan teman-teman kelas Mita. Mita dan teman-teman Mita sedang berdiskusi mengenai hal apa yang lucu untuk dilakukan. Mita iseng untuk mengeluarkan ide selalu izin ke toilet pada setiap jam pelajaran. Tak disangka teman-teman Mita terlihat senang dengan ide Mita tersebut dan menantang Mita untuk mencobanya. Mita mencoba pertama kali pada saat kelas matematika Bapak Basti. Di tengah penjelasan Bapak Basti, Mita mengangkat tangan untuk Mita minta izin ke toilet. Izin diberikan oleh Bapak Basti. Mita juga tidak melakukan apa-apa saja di toilet. Saat Mita kembali ke kelas, Mita mendengarkan penjelasan Bapak Basti. Sampai pada saat beliau memberikan waktu untuk bertanya. Tanpa ragu Mita mengangkat tangan hingga Bapak Basti bertanya, "Ya Bita, mau tanya apa?" Lalu Mita menjawab, "Tidak Pak, saya mau izin ke toilet." Ketika Mita mengatakan itu, Mita mendengar teman-teman Mita cekikikan, tertawa pelan. Hal ini pun Mita lakukan pada jam-jam berikutnya. Ketika ditanya, "Ada apa dengan diri Mita?" Mita selalu menjawab, "Maaf, saya sembelit." Namun Mita juga menolak untuk dibawa ke unit kesehatan sekolah. Di hari itu, Mita jadi akrab dengan teman-teman sekelas Mita. Mita pun merasa senang karena akhirnya lebih akrab dengan teman sekelas Mita. Esok harinya, Mita dipanggil oleh wali kelas Mita. Wali kelas Mita menanyakan mengenai laporan Pak Basti. Ya, jadi kasusnya ada ini anak karena dia mau dekat dengan teman-teman. Ini anak Mita ini kalau mau dekat dengan teman-teman, dia sepakat dengan kawan-kawan bilang, "Nanti sebentar pas jam pelajaran matematika, saya mau izin terus di kamar mandi." Pokoknya Pak tanya begini, saya angkat tangan begini, terus Pak bilang, "Ya silakan mau tanya." Langsung bilang, "Tidak Pak, saya mau ke kamar mandi." Dia kamar mandi terus, jadi iseng ini. Kan dia punya tujuan apa? Kan dia punya tujuan untuk dekatin kawan-kawan. Nah, jadi kira-kira nanti Ibu Mega bisa pakai ini, pakai itu menstabilkan itu identitas. Jadi Ibu Mega akan bertugas sebagai seorang wali kelas untuk menanyakan Bita tentang perilakunya tadi, karena Pak Basti kan ditertawakan toh. Pak Basti sudah melaporkan. Jadi kira-kira Ibu Mega coba pakai ini tahapan ini untuk tanya Mita. Nah, ini coba Ibu Mega baca ini, lalu ini ya boleh pakai sedikit laut atau paut ya, langsung di sini saja ya. Dan panggil Mita, baru ya. Bita. Mita berbuat salah itu tidak apa-apa.
tidak ada manusia yang sempurna. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Nah, kira-kira apa itu alasan? Alasannya untuk menjadi akrab dengan teman kelas. Ya, bisa terlihat kamu merasa senang dengan hal yang kamu lakukan, tapi jadinya merugikan untuk orang lain. Ya. Apa keyakinan kelas yang kita percayai? Yang pertama, selalu bersikap positif. Yang kedua, senantiasa mencari diri terbaik. Yang ketiga, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Dan yang keempat, senantiasa membantu. Keyakinan apa yang belum kamu tunjukkan? Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Selalu bersikap positif. Apakah tindakanmu mencerminkan keyakinan kelas tersebut? Apakah itu mencerminkan atau tidak? Tidak. Ya, oke. Jadi contoh segitiga restitusi. Jadi kita tanya, ya makasih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Jadi mungkin ada yang bingung tapi ya begitu. Itu contoh-contoh segitiga restitusi yang bisa kita lakukan. Jadi misalnya kalau pas kita ada ketemu anak-anak yang dia sengaja keluar kiri, keluar kanan, nah begitu kita bisa panggil dia, kemarin ibu ada dengar dari Pak Matematika. Kenapa Pak ini Pak kenapa ibu lah? Saya dengar kemarin itu kamu ada izin terus di toilet. Nah, itu kenapa ya? Gitu. Oh ya maaf ibu teh ini. Saya misalnya, maaf ibu teh saya mau ini dekat dengan kawan-kawan, tapi saya harus bikin mereka bahagia. Jadi terus kita bisa tanya, oke, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kamu mau bikin kamu teman-teman itu bahagia itu tidak apa-apa. Tapi, nah itu kan kalau tidak apa-apa itu masih masuk di tahap menstabilkan identitas. Nah, tapi ketika kita sudah pakai kata tapi, kita sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu memang terlihat senang, kamu pun kawan-kawan terlihat senang. Tapi apakah itu merugikan? Nah, tanya dia begitu. Dia akan jawab iya merugikan. Berarti kita validasi bahwa jadi bukan dia yang kita yang kasih tahu bahwa dia itu yang salah, tapi dia yang validasi dari diri sendiri dengan pertanyaan kita bahwa dia itu yang salah. Kemudian baru kita masuk ke menanyakan keyakinan. Apakah itu masuk dalam keyakinan sekolah kita? Atau apakah itu masuk dalam keyakinan kelas kita? Oh, sepertinya tidak, Ibu. Apa yang dilanggar? Oh, bersikap positif. Itu yang dilanggar. Nah, itu yang bisa kita pakai untuk menerapkan segitiga restitusi. Oh, Ibu Fani, biasa segitiga restitusi itu contoh kalau misalnya ini anak sampai pencuri atau sampai apa, itu kira-kira bisa pakai ini segitiga restitusi. Itu jadi ini segitiga restitusi ini bukan satu-satunya cara untuk kita menyelesaikan masalah. Bukan berarti habis ini kita pergi untuk misalnya anak dia melakukan kesalahan sampai pencuri punya. Ya, pencuri itu tidak apa. Tidak. Ya. Jadi kita kondisional saja, kondisinya saja yang kita ini. Kalau ya biasanya di sekolah kan ada hal-hal yang kita temui, misalnya ada bapak rampas mainan atau apa begitu, ya kita bisa sampaikan mereka menggunakan segitiga restitusi. Baik, mungkin itu saja. Ada pertanyaan kok teman-teman? Silahkan. Terima kasih teman-teman. Ini presentasi dari saya. Saya minta 1-2 orang untuk bisa berkomentar atau bisa memberikan pertanyaan. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, silahkan bertanya. Kita belajar sama-sama. Ya, contoh tadi itu kasus Mita itu kan bisa saja dia punya kebutuhan kesenangan itu dia tidak dapatkan, makanya dia akhirnya itu melakukan hal tersebut. Jadi ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa bertanya
kita diskusi bersama-sama. Kita semua masuk di tahap diskusi. Bang Boy mau bisa bertanya, silakan. Ya. Silakan kita Ibu Mita, tanya apa saja tentang kita. Ibu Kepala Sekolah silakan. Biar mereka tanya. Iya. Ayo, silakan. Bang Boy mau, silakan Bang mau. Tadi mungkin ada bagian yang masih kurang atau kira-kira apa yang Bapak Boy mau dapatkan hari ini? Ya, jadi mungkin ini bukan merupakan pertanyaan gitu, Iya. tapi dari pokok pertama sampai terakhir itu adalah kegiatan yang harus kita terapkan setiap hari di dalam kelas, baik kita sebagai guru dan murid. Jadi hubungan itu harus selalu aktif untuk kita bisa berhasil dalam menyampaikan suatu materi. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih Bang Boy mau sudah memberi komentar. Ada lagi teman-teman mungkin dari ini mana nama siapa lagi saya lupa. Ibu Febi, ya Ibu Febi silakan. Kita yang di PAUD. Kalau kita terapkan ini dong kira-kira gampang atau sulit? Sebenarnya kalau menurut saya ya, kalau saya sebagai guru PAUD, ini nih sebenarnya tidak sulit. Itu tidak sulit. Karena ini pembiasaan seperti yang tadi Bapak Boy mau bilang. Ini pembiasaan yang sering kali kita lakukan setiap hari. Hanya mungkin nama-namanya saja yang beda. Kira-kira ke mana? Atau ibu-ibu siapa minta maaf? Ibu Eki, ya. Silakan Ibu Eki mau komentar tentang budaya positif ini atau tentang penyelesaian masalah. Ini Pak Alfa, silakan. Ibu Mita. Mungkin tidak ada, silakan Ibu Kepsi. Baik, mungkin dari saya. Pertama-tama saya berterima kasih karena hari ini kita sama-sama mendapatkan sesuatu yang bagi kami meskipun itu sudah diterapkan hari-hari, tapi kami belum bisa membedakan mana yang positif dan negatif. Nah, pada hari ini kita mendapatkan pengimbasan dari Ibu Fani sehingga kami bisa membedakan dengan pasti bahwa hal ini adalah hal positif yang harus kita terapkan kepada anak dan ini hal negatif yang harus kita waspadai ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak di dalam sekolah atau di dalam kelas. Ada kesepakatan kelas yang dibuat itu saya sangat setuju. Tidak hanya kita di TK Negeri Bau, tetapi kalau boleh ini bisa diimbaskan juga di gugus, sehingga semua baik TK baik kelompok bermain itu harus punya kesepakatan baik kesepakatan di kelompok maupun kesepakatan secara menyeluruh. Nah, kalau kita menerapkan kesepakatan yang kita buat ini, maka kita akan mendapatkan hal positif. Dan kita bisa menanamkan hal positif juga itu kepada anak. Nah, mestinya kita ingat bahwa kita ditakdirkan menjadi seorang guru, kita mempunyai tanggung jawab bukan hanya kepada anak-anak, kepada nusa dan bangsa, tetapi yang paling utama adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan, Sang Guru Agung itu. Mari kita teladani Sang Guru Agung bahwa Tuhan itu dia menjadi guru tidak pernah dia melakukan hal yang negatif, tetapi hal positif yang dia buat sepanjang hidupnya. Ini sebagai seorang guru kita harus meneladani ini. Banyak hal yang Tuhan kasih kepada kita, begitu banyak hikmat yang Tuhan kasih sehingga hari ini kita diberi hikmat baru melalui penyebaran yang dilakukan oleh Ibu Fani, dan itu saya mengapresiasi kepada Ibu Fani sebagai seorang guru yang ada di TK Negeri Bau. Saya sangat bangga memiliki guru-guru yang hebat di sekolah saya, dan ini menjadi motivasi bagi teman-teman yang ada dari sekolah-sekolah yang lain. Kita pun harus memiliki guru-guru hebat. Kita semua ini guru-guru hebat. Orang yang hebat adalah orang yang senantiasa mau belajar, mau menerima kelebihan orang, dan mau menyadari kekurangan diri kita. Itu adalah orang-orang hebat. Kadangkala kita menjadi hebat di atas kekurangan kita.
dan kita bangga dengan kekurangan kita. Kita berpikir saya guru senior, kau baru menjadi guru mau sombong dengan saya. Tidak. Zaman sudah berubah. Zaman sudah berubah. Kita yang sudah senior, kita mau menerima apa yang imbaskan oleh guru-guru yang junior. Tugas kita menjadi seorang manajer di sekolah. Itu yang paling utama. Jadi ini merupakan satu evaluasi sekalian dengan masukan, dan saya mengedifikasi. Semua sudah lengkap saya buat ini, bahwa menjadi seorang guru adalah panggilan pelayanan. Itu akhir dari semua yang kita terima pada hari ini. Kita menjadi seorang guru, kita menjadi seorang pelayan. Pelayan anak, pelayan Tuhan, dan pelayan masyarakat. Kita tidak bangga dengan gaji yang kita miliki, tetapi kita harus menyadari bahwa betapa beratnya menjadi seorang guru. Saya tidak membayangkan kalau pada akhirnya saya menjadi seorang guru berada di daerah yang sangat tertinggal, dan setiap kali kami datang, kami harus melewati sungai, jalan yang begitu sulit, berbatu-batu, bahkan saya pernah jatuh. Sampai hari ini kaki saya masih terasa asam kalau berjalan terlalu jauh. Tetapi di dalam lubuk hati saya mau katakan bahwa kalau Tuhan tidak mengutus saya, Ibu Fani dan Ibu Indri ke sekolah ini, betapa kasihannya anak-anak yang ada di sini. Mereka adalah utusan-utusan, mereka adalah benih-benih yang Tuhan titipkan bagi kami. Bagaimana kami menjadikan mereka menjadi anak-anak luar biasa, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Bagaimana mereka menjadi generasi laut, generasi TTS, generasi Indonesia yang mandiri, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan visi dan misi yang kami bangun di TK ini. Jujur, sampai hari ini, kalau saya bicara tentang sekolah di laut, orang di Jakarta tidak akan pernah menyadari betapa besarnya pengorbanan kami, betapa perjuangan kami. Kadang-kadang kami tidak memiliki bensin untuk datang ke sekolah. Kami hanya bisa berserah diri, kami hanya bisa berpikir Tuhan bukakan jalan. Biar kami dapat 50.000 saja untuk isi bensin atau 20.000 untuk kami bisa datang, karena sekolahkan anak-anak kami di sana sangat membutuhkan. Saya mohon ini juga menjadi masukan bagi mereka yang ada di Singgasana. Mereka bisa melihat kami yang ada di daerah yang sangat tertinggal. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara ini. Tolong sampaikan ini kepada mereka. Tolong lihat kami yang ada di daerah yang sangat tertinggal ini. Lihat guru-guru hebat yang ada. Kami terkendala dengan fasilitas pendidikan. Kami sangat minim. Tetapi kami tidak kurang kreativitas. Kami berusaha, kalau boleh kayu batu pun kami bisa jadikan itu menjadi sesuatu yang bermakna bagi anak-anak kami. Tapi tolong lihat kami. Tolong jangan membuat kami ini menangis terus. Kami sangat terbeban dengan pendidikan yang ada. Lihatlah kami. Kasihan guru-guru yang ada, mereka yang sementara ini berjuang untuk kemajuan. Anak-anak saya, ibu-ibu guru, mereka hidup, mereka bekerja tanpa dibayar. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga ini dengan adanya Ibu Fani mengimbaskan pembelajaran yang ada ini, biar ini juga tolong disampaikan kepada para pemimpin penggerak yang ada di negara Republik Indonesia, di istana sana, sehingga mereka juga bisa menjadi masukan supaya mereka lebih fokus lagi melihat kepada guru-guru yang ada di daerah yang sangat tertinggal seperti kami yang ada di daerah tertinggal di Kabupaten Timur Tengah Selatan, bahkan di NTT ataupun di mana saja berada. Saya mengatasnamakan guru yang ada di desa tertinggal. Saya mau bilang, guru-guru yang ada di sini juga mempunyai kemajuan sama dengan mereka yang ada di Jakarta sana. Tetapi kami terkendala dengan fasilitas laptop, printer, fokus ini pun kami mau presentasi seperti ini, kami pinjam sana sini. Kalau memang ada di kementerian sana, drop kasih kami. Terima kasih. Terima kasih Om Kem. Kita tepuk tangan. Baik, jadi ini materi pembahasan tentang budaya positif sudah selesai. Saya berharap bahwa kita semua mempunyai kesadaran diri untuk bisa menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita maupun juga di kelas kita masing-masing. Akhir kata teman-teman, terima kasih banyak.
untuk atensi teman-teman di hari ini. Terima kasih untuk guru senior saya, ibu kepala sekolah, untuk Bapak Boy Mau yang sudah mau untuk duduk dan bersama-sama dengan kami sebagai guru-guru senior untuk kita belajar bersama-sama. Semoga Tuhan menolong kita dalam setiap pelayanan kita di kelas kita maupun di sekolah kita masing-masing. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita ucap begini. Guru, nanti saya bilang guru bergerak, nanti semua bilang Indonesia maju, ya. Oke. Kita sama-sama ya teman-teman. Saya bilang guru bergerak, Indonesia maju. Oke. Iya. Guru bergerak, Indonesia